Masih tetap bersama Edna di Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 4, sesi kedua. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan latihan 4, sesi ketiga. Dari soal 8-10, Matematika Kurikulum 2013. Dengan materi, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Langsung saja, mari kita simak. Kita lanjutkan pembahasan latihan 4 sesi terakhir. Di mana sesi sebelumnya kita telah membahas dari soal nomor 1 sampai nomor 7. Sesi kali ini kita lanjutkan dari soal nomor 8, 9, dan 10. Oke, kita mulai dari soal nomor 8. Nabila menempuh perjalanan dari rumahnya ke rumah nenek selama 21/4 jam. Jika Nabila naik mobil yang dikendarai ayah dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, berapa kilometer jarak dari rumah Nabila ke rumah nenek? Coba kita perhatikan soal nomor 8. Waktu tempuhnya 21/4 jam, lalu kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Langkah pertama, pecahan campuran ini 21/4 akan kita rubah ke pecahan biasa. Lalu kita perhatikan pertanyaannya, berapa kilometer jarak dari rumah Nabila ke rumah nenek? Nah, yang diminta teman-teman dalam satuan jarak. Sehingga nanti rumus yang kita pakai, kecepatan kita kali dengan waktu. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Jarak rumah Bibi Dewi ke kantor adalah 15 km. Bibi Dewi ke kantor menggunakan sepeda motor. Jika Bibi Dewi tidak ingin terlambat, ia harus tiba di kantor dalam waktu 20 menit. Pertanyaannya, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Bibi Dewi? Nah, yang perlu diketahui teman-teman, soal nomor 9, di mana jarak rumah Bibi ke kantor 15 km. Oke? Dan waktu tempuhnya 20 menit. Lalu kita lihat pertanyaannya, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Bibi Dewi? Nah, yang diminta kecepatan. Sehingga nanti kita pakai rumus, jarak tempuh akan kita bagi dengan waktu tempuh. Oke, kita lanjut. Soal nomor 10. Sebuah bus berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Bus tersebut berangkat pukul 9 dan menempuh jarak 175 km. Jika di tengah perjalanan bus sempat beristirahat selama 30 menit, pukul berapa bus tiba di kota B? Nah, soal nomor 10, kecepatan rata-ratanya 70 km per jam, lalu jarak dari kota A ke kota B 175 km, dan berangkat dari kota A pukul 9. Lalu istirahat selama 30 menit. Nah, karena ditanya pukul berapa bus tiba di kota B, maka kita mencari waktu. Di mana rumus waktu? Jarak dibagi ke kecepatan. Oke teman-teman? Dari soal nomor 8, 9 dan 10 kita bahas di whiteboard kita. Kita masuk pembahasan sesi ketiga, latihan 4 bab 2. Soal nomor 8. Nabila menempuh perjalanan dari rumah ke rumah neneknya selama 21/4 jam. Jika Nabila naik mobil yang dikendarai ayah dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, berapa kilometer jarak dari rumah Nabila ke rumah nenek? Nah, kita ketahui terlebih dahulu, waktu tempuhnya 21/4 jam. Oke teman-teman? Lalu, kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jadi rata-rata kecepatannya 60 km per jam. Ditanya, jarak tempuh rumah Nabila ke rumah nenek. Oke teman-teman? Berarti yang diminta dalam satuan jarak. Sehingga kita cari teman-teman ya. Jarak tempuh sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi kita pakai rumus kecepatan dikali waktu untuk mencari jarak tempuh. Nah, kecepatannya 60 km per jam. Oke, yang ini yang sudah diketahui. Lalu kita kalikan dengan waktunya 21/4. Yang ini. Oke, sudah kita masukkan. Lalu 60 km per jam kita turunkan. Setelah itu
2/1/4 kita rubah dulu ke pecahan biasa. Caranya, 2 kita kalikan 4, 8. 8 ditambah 1, 9. Sehingga 9/4. Oke teman-teman, sudah kita pindahkan. Lalu kita kecilkan. Ini kita bagi 4, 1. 60 kita bagi 4, 5, 15. Tinggal kita kalikan. 15 dikali 9, 135. 135 kita bagi 1, tetap 135. Jadi, jarak dari rumah Nabila ke rumah nenek adalah 135 km. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Jarak rumah Bibi Dewi ke kantor adalah 15 km. Bibi Dewi ke kantor menggunakan sepeda motor. Jika Bibi Dewi tidak ingin terlambat, ia harus tiba ke kantor dalam waktu 20 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Bibi Dewi? Nah, kita ketahui terlebih dahulu, jarak rumah Bibi ke kantor adalah 15 km. Oke, waktu tempuhnya 20 menit. Jadi dia membutuhkan waktu 20 menit. Nah, ditanya, berapa kecepatan rata-rata dalam kilometer per jam? Jadi yang diminta teman-teman, kecepatan dalam waktu kilometer per jam. Oke, kita pakai rumus, kecepatan atau simbolnya V, jarak tempuh kita bagi waktu tempuh. Di mana jarak tempuhnya 15 km? Ini teman-teman ya. Oke, yang sudah diketahui. Lalu kita bagi dengan waktu tempuhnya. Berapa waktu tempuhnya? 20 menit yang ini. Oke, 15 km ini kita pindahkan. Lalu 20 menit ini kita rubah terlebih dahulu. Kenapa dirubah? Karena di sini satuannya menit. Kita harus rubah ke satuan jam. Jadi 20 menit itu 20 menit itu sama dengan 1/3 jam. Oke teman-teman. Jadi 20 menit ini apabila dirubah ke satuan jam 1/3 jam. Atau caranya begini. 20 kita kalikan dengan 1/6, 60. Oke? Tinggal kita bagi 20, 1. Kita bagi 20, 3. Tinggal kita kalikan. 1 dikali 1, 1. 3-nya kita pindahkan. Jadi 1/3 jam. Jadi sama teman-teman. Oke? Jadi 20 dikali 1/60 sama dengan 1/3. Atau ini juga kita coret nggak apa-apa. Kita bagi 20, 1. Kita bagi 20, 3. Nah, 1 dikali 1, 1. 3-nya kita pindahkan. Jadi jawabannya 1/3 jam. Oke? 15 km dibagi 1/3, 3 jam. Oke, kita bagi teman-teman. Di mana 15 dibagi 1/3, bagian belakang ini kita rubah dulu teman-teman ya. Di mana penyebutnya akan kita balik, pembilangnya kita balik. Sehingga angka 15 ini kita pindahkan terlebih dahulu. Sembari pembagian ini kita rubah menjadi perkalian. Pembilangnya ke bawah, penyebutnya ke atas. 1/3 menjadi 3/1. Oke, tinggal kita kalikan. 15 kita kali 3, hasilnya 45, satunya kita pindahkan. Sehingga 45/1 sama dengan 45 km. Jadi, kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Bibi Dewi 45 km per jam. Oke, kita lanjutkan soal terakhir. Sebuah bus berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Bus tersebut berangkat pukul 9 dan menempuh jarak 175 km. Jika di tengah perjalanan bus sempat istirahat selama 30 menit, pukul berapa bus tiba di kota B? Nah, kita ketahui lagi teman-teman ya, karena soal ini soal bercerita. Oke. Kecepatan rata-ratanya 70 km per jam. Yang ini teman-teman ya. Ini kecepatan rata-ratanya. Lalu, jarak kota A ke kota B 175 km. Jadi, jarak dari kota A ke kota B 175 km. Lalu, berangkat dari kota A pukul 9. Nah, dan istirahat 30 menit. Nah, ditanya, pukul berapa bus tiba di kota B? Kita jawab teman-teman. Untuk mencari waktu, jarak kita bagi dengan kecepatan. Sehingga jaraknya 175 km, yang ini. Lalu kecepatannya adalah 70 km per jam, yang ini teman-teman. Nah, tinggal kita bagi 175 km kita bagi 70. Apabila dibagi, hasilnya 2,5 jam.
Nah, 2,5 jam ini sama saja dengan 2 jam 30 menit. Kenapa 2,5 jam sama dengan 2 jam 30 menit? Karena di sini satuan jam dan ini satuan menit. Sehingga teman-teman, 1 di belakang koma ini kan ada angka 5. Oke, ini sama saja dengan 0,5 jam. Sehingga dirubah menjadi 30 menit. Atau begini, biar jangan bingung teman-teman. 0,5 jam sama dengan berapa menit? Oke, berarti 0,5 jam diubah ke satuan menit. Sehingga 0,5 apabila 1 di belakang koma berarti per 10. 5 per 10. Lalu kita kali dengan 60. Kenapa dikali 60? Karena 1 jam 60 menit. Oke, tinggal kita bagi 10 biar lebih kecil. 10 kita bagi 10, 1. 60 kita bagi 10, 6. Lalu kita kalikan. 5 dikali 6, 30 per 1. Dimana 30 per 1 sama dengan 30 menit. Jadi 2,5 jam sama saja dengan 2 jam 30 menit. Oke, kita lanjutkan. Kita akan cari waktu total. Di mana mencari waktu total? Waktu perjalanannya kita tambahkan dengan istirahat. Di mana waktu perjalanannya 2 jam 30 menit yang ini. Oke, yang tadi kita rubah dari 2,5 jam menjadi 2 jam 30 menit. Inilah waktu perjalanannya. Lalu kita tambahkan dengan istirahatnya. Di mana waktu istirahatnya? Selama 30 menit. Oke, kita tambahkan teman-teman. 0 ditambah 0, 0. 3 ditambah 3, 6. Lalu angka 2 ini kita turunkan karena tidak ada bagian penjumlahannya. Sehingga 2 jam 60 menit. Oke, di mana 60 menit ini apabila kita rubah ke satuan jam, hasilnya 1 jam. Jadi 60 menit sama dengan 1 jam. Berarti 2 kita tambahkan 1 jam, hasilnya 3 jam. Oke teman-teman. Nah, kita akan cari pukul berapa bus tiba di kota B. Caranya, jam berangkat akan kita tambahkan dengan waktu total. Di mana jam berangkatnya pukul 9, teman-teman ya. Nah, inilah jam berangkatnya dari kota A ke kota B. Akan kita tambahkan dengan waktu totalnya. Waktu totalnya mana? Yang ini, yang 3 jam. Yang kita cari tadi. Oke, kita tambahkan. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 9 ditambah 3, 12, 1 disimpan. 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 0, 1. Sehingga 12.00. Jadi, bus tiba di kota B pada pukul 12.00. Oke, kita sudah menyelesaikan latihan 4 sesi ketiga. Di mana kita akan masuk membahas latihan 5 dengan materi menentukan hubungan antar satuan volume. Mudah-mudahan kita dapat belajar bersama-sama lagi teman-teman di hari berikutnya. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti sesi sebelumnya, silakan cari di playlist yang sudah disiapkan. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Dan juga tekan loncengnya teman-teman ya, agar bisa mendapatkan video terbaru lainnya. Apabila ada yang terlewatkan atau kurang teliti dalam pembahasan kita ini, mohon dimaafkan teman-teman, karena kita saling belajar. Oke, terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.